Oke Ustadz Munawir, apa kabar nih? Ustadz, Baik, alhamdulillah. Ustadz, gimana nih? Bentar lagi kan menjelang puasa nih, apa-apa nih? Sekarang udah banyak job Ustadz nih ke Facebooker nih. Ya alhamdulillah, kegiatan banyak sekali juga di TV-TV sebelah juga banyak. Alhamdulillah, barokah karena memang Allah sudah nentuin ya, udah waktunya mungkin, dan inilah yang harus kita terima. Dan juga hari ini kita hari pertama yaitu misi di Facebooker selama nanti 1 bulan menemani pemirsa yang ada di rumah. Nah tentunya di dalam puasa ini memang kewajiban buat kita semuanya, diwajibkan bagi umat Islam. Tentunya jangan sampai kita malah menambah dosa daripada menambah pahala. Nah tentunya bagaimana, banyak sekali kegiatan-kegiatan karena ini adalah Ramadan, puasa adalah pahalanya umat Rasulullah SAW. Makanya kita bahagia, senang, dan juga dengan adanya pendidikan ini, tarbiyah ini, yaitu dengan puasa, banyak sekali hal-hal yang positif yang kita jalankan demi untuk mencari keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tat, apa-apa Tat yang membatalkan puasa di bulan suci ini Tat? Banyak sekali. Pertama, itu yang membatalkan puasa ketika kita memasukkan makanan ke sampai lewat tenggorokan ke perut, itu yang membatalkan pertama. Dan juga bergosip itu bukan membatalkan, tapi di situ malah mengurangi pahalanya. Cuman kita dapatnya haus dan dahaga gitu. Tat, kalau perseteruan antara temen gitu, dari teman ke teman itu bisa membatalkan puasa nggak? Atau artinya dari mulut ke mulut gitu? Secara bahasariah ketika sudah meminta maaf itu sudah menjadikan kewajiban. Akan tetapi ketika untuk menutup dengan hak prerogatif Allah, itu Allah yang nanti akan mempertimbangkan. Artinya yang punya hak prerogatif hanya Allah. Ketika kita sudah memaafkan, cuman diharapkan jangan sampai sudah memaafkan, mulut kita sudah memaafkan, tapi wajah kita, gestur kita ketemu masih sinis, itu yang tidak diperbolehkan. Makanya secara bahasariah kita untuk saling memaafkan memang harus, dan waktu saling memaafkan itu nggak ditentukan kapan saja. Namun kadang-kadang ini karena tradisi kita ya, kalau misalkan mau berpuasa itu salah satunya dikerjakan adalah ziarah, datang ke orang tua, mohon maaf kalau yang masih hidup, kalau yang sudah meninggal kita datangin ziarah, yaitu pelajarannya adalah untuk mengingat kematian, bahwa kita akan mati seperti orang-orang yang Tat, minta tanggapan dong, bisa ini membatalkan puasa nggak antara perseteruan antara Kartika Putri dan Dr. Richard Lee itu? Gimana Tat? Kalau ketika persatuan itu tidak membatalkan, akan tetapi kita hanya dapat haus dan lapar. Nah, bagaimana kita mendapatkan hasil haus dan lapar itu yang dialami dan kita didapat, kan sayang seandainya ini saling memaafkan. Secara bahasariah, secara hubungan manusia memang kita harus saling memaafkan gitu. Kan Allah sudah menjelaskan jazau sayyi'atum misluha. Jadi balasan orang yang jahat, orang yang ini dibalas dengan kejahatan. Allah itu yang mau gitu. Dan akan tetapi faman afa wa aslaha, dan barang siapa yang di situ memaafkan dan atau berbuat baik, itu fa ajruhu 'ala Allah. Allah lah yang akan membalasnya. Mudah-mudahan dengan saling memaafkan ini kita bisa mencari kanzil jannah, tabungan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau nyinyir Tat, Nyinyir itu adalah amalan yang bisa menghapus pahala kita. Contoh puasanya, sedekahnya bisa terhapus. Karena apa? Nabi mengatakan al-istighalu bi'uyubil khalqi. Kita mencari kesalahan orang lain padahal kesalahan kita banyak. Nah, itu salah satunya adalah yang bisa menjadi orang bangkrut, amalnya banyak, bangkrut gara-gara ngomongin orang. Tuh, riba. Kan Masya Allah luar biasa. Rasulullah sudah memberikan wasiat kepada kita. Insya Allah mudah-mudahan jangan sampai kita menyibukkan kesibukan diri kita untuk orang lain. Sibuklah dengan kita di bulan puasa, banyakin amal ibadah. Insya Allah barokah. Ustadz,
baru-baru ini kan ada pesawat yang jatuh tapi ditemukan dan beberapa selamat. Ini tentunya nggak jauh dari mukjizat. Nah, yang namanya mukjizat itu seperti apa sih dalam hukum Islam sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Mukjizat itu kan diberikan kepada para nabi dan rasul. Kalau yang mau jadi nabi namanya irhas gitu. Nah, ketika mukjizat itu diberikan kepada para nabi dan rasul, itu sudah makomnya masing-masing. Kalau manusia mungkin kalau bahasa kitanya mungkin dapat hidayah. Hidayah itu petunjuk. Nah, ketika kita dalam umur 4 bulan saja Allah sudah tentukan tuh. Pertama tentang jodohnya, rizkinya, terus kemudian kematiannya, bahkan sakyun au sa'idun, baik atau buruk, Allah sudah tentukan dalam 4 bulan dalam kandungan emak kita yang perjuangannya luar biasa. Nah, mukjizat itu adalah biasa diberikan kepada para nabi, kayak seperti contoh Nabi Musa, Nabi Isa, terus kemudian Nabi Nuh yang memang dia anaknya tidak mau beriman kepada Allah, terus kemudian diuji dengan kapal yang begitu. Itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Nabi Ibrahim dibakar nggak mempan, itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini gimana Ustadz, ibaratnya kan di dalam pesawat pasti pas kejadian mau jatuh itu kan pasti ibaratnya horor banget lah ya ibaratnya, terus tiba-tiba kita mendapat mukjizat dari Allah itu kita ternyata selamat gitu dari mara bahaya tersebut. Itu gimana tadi? Qadarullah itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun takdir itu bisa berubah. Kan Allah menjelaskan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kalian nggak mau berubah, bagaimana takdir mau berubah? Nah, disinilah Allah kabulkan ketika saudara kita yang jatuh dari pesawat itu, Allah kabulkan doanya. Itu adalah salah satu ma'unah atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Dan ini harus banyak-banyak bersyukur. Makanya di bulan puasa seperti ini kan tujuannya apa? Setelah kita sempurna dalam 1 bulan kan di situ ada kalimat la'allakum tashkurun, agar kalian orang yang bersyukur. Syukur itu adalah menggunakan nikmat untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau seandainya kita mau bepergian memang harus doa itu memang harus diinin ya tadi ya. Oke, di dalam agama Islam itu setiap mau mulai bangun tidur sampai tidur lagi aktivitas itu semuanya ada tata caranya, adabnya, dan doanya pun juga sudah Nabi atur kepada kita. Tinggal kita sebagai umat Rasul, ya namanya ngaku ya, mudah-mudahan diakuin gitu ya, sebagai umat Rasulullah mengikuti kepingin itba kepada Rasulullah ketika segala ibadah kita sudah Allah atur dan juga sudah dicontohkan oleh baginda Nabi. Oke.